harta ini nominalnya contohnya sejuta. Apakah sampai anak pertama, kedua, ketiga harta ini begini saja jumlahnya? Otomatis kan kita mau bertambah. Kita mau menghasilkan yang luar biasa. Tapi bukan berarti saat Tuhan tambahkan harta, saat Tuhan memajukan dirimu, saat Tuhan membuat engkau berhasil, jangan jadikan dirimu menjadi orang yang sombong. Jangan jadikan dirimu menjadi orang yang congkak. Dan jangan jadikan dirimu menjadi orang yang gila harta, gila kekuasaan. Tetap jadikan dirimu gila mencari Tuhan. Amin. Iya. Adakah kita itu Bapak sama kasih Tuhan satu minggu ini mencari wajahnya Tuhan? Adakah kita datang menyembah Tuhan satu minggu ini? Adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan satu minggu ini? Dan adakah kita tahu saat harta kita melimpah, saat hasil panen kita bertambah, saat segala sesuatu menjadi sukses, adakah kita bersyukur di hadapan Tuhan? Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, hari ini Tuhan memberitakan firman bagi kita. Untuk itu mari sekali lagi saya mengatakan, jangan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan hanya ingin mundur dan tetap berdiri, tapi mari majulah. Sekalipun maju itu hanya selangkah, tapi biarlah selangkah itu menghasilkan sesuatu yang manis, sehingga bertambah-tambahlah kemajuan kita. Nah, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau memiliki hasil yang bertambah. Agar hasil yang kita miliki itu bertambah dan bertambah dalam hidup kita dan keluarga kita. Mari kita buka di dalam Amsal 16 ayat 18. Apa kata firman Tuhan di dalamnya? Amsal 16 ayat 18 berkata, kecokakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului hukuman. Nah, Amsal 16 ayat 18. Firman Tuhan berkata, kecokakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini dia. Kita mau agar hidup kita berhasil, dan keberhasilan itu semakin bertambah dan bertambah, sehingga kita menikmatinya. Yang pertama, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata kecokakan mendahului kehancuran. Sesuai dengan firman Tuhan juga berkata di dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran. Amsal 18 ayat 12, firman Tuhan berkata tinggi hati mendahului kehancuran. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang congkak, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, orang yang memiliki tinggi hati tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan berbuah, tidak akan menghasilkan sesuatu yang manis, tidak akan pernah berhasil di dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan berkata, jadilah orang yang rendah hati. Karena apa? Karena mereka yang akan mendapatkan kehormatan. Ini dia.
tidak mampu mengubah engkau menjadi lebih baik. Saya bertanya ibu bangsa kasih, apa nilainya jikalau kita menjadi orang yang sombong atau sombong? Tidak ada. Yang ada kerugian, yang ada nilai buruk yang kita peroleh. Tapi hari ini mari miliki kerendahan hati. Mari miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Patahkan keegoisanmu, patahkan kesombongan yang selama ini kau miliki. Karena apa? Karena itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata kita yang terbuat dari tanah dan debu, dan hidup kita hanya sementara, bisa berlalu kapan saja. Kita ini seperti apa? Firman Tuhan berkata kita ini seperti rumput yang pagi kelihatan segar dan berbunga serta manis dipandang mata, tetapi saat matahari datang kita menjadi apa? Layu. Layu toh? Dan bunga yang kita hasilkan itu pun kusut. Jangan mau seperti lawan di Bapak kasih Tuhan. Berdiri tegak, mengangkat debu atau mengangkat kepala, berjalan dengan angkat dada. Itu gak ada artinya. Di hadapan Tuhan apa yang kita miliki saat ini tidak ada artinya. Kalau juga saat kita mati kita tidak akan pernah membawanya. Kita mati peti mayat dipenuhi dengan berlian dan emas, entah berapa karat pun, itu bukan dibawa ke surga. Dan itu tidak dibawa dengan seret-seret di hadapan Tuhan. Itu tetap tinggal. Firman Tuhan berkata akan dimakan enak, akan dimakan karat dan lemak. Yang engkau bawa hanyalah tubuhmu. Seperti firman Tuhan di dalam air, dengan telanjang akan dilahirkan ibu, dan dengan telanjang pula aku akan kembali pada Bapa di surga. Nah, ibu bapak yang kasih Tuhan, kita ingin hasil yang kita miliki itu bertakwa sama seperti Bapak Abraham, sama seperti Yusuf, sama seperti Musa. Mereka kian lama kian bertambah kaya, semakin kaya dan lebih lagi kaya. Tapi mereka tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Hari ini baru saat firman Tuhan berkata bahwasanya tinggi hati itu mendahului kehancuran. Artinya tinggi hati jika kau miliki hanya kau peroleh kehancuran dalam hidup. Kau miliki, kata kau miliki dirimu sendiri, ibu bapak kasih. Engkau menyiksa batinmu sendiri, engkau menyiksa pikiranmu sendiri. Tapi jikalau kita benar-benar orang Kristen yang mengakui Yesus Kristus adalah Raja, maka kita adalah orang-orang yang rendah. Karena firman Tuhan telah berkata orang yang rendah nanti akan mendapatkan kehormatan. Dan firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 5 ibu bapak kasih Tuhan, bosannya setiap orang yang tinggi hati, boleh kita baca, adalah kebencian bagi Tuhan, dan sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Hari ini kita boleh menjadi orang yang mampu dan yang mudah dilakukan saat kita datang di hadapan Tuhan.
kasih Yesus yang selalu bertambah indah bagimu dan bagi saya serta bagi kita semua. Tidak ada kasih Yesus yang berkata kasihnya berkurang untukmu, dan tidak ada kasihnya yang dituliskannya berkata kasihnya tidak ada bagimu. Tapi firman Tuhan berkata kasihnya bertambah bagimu dan saya. Itu sebabnya kasihnya sungguh indah. Ibu bapak saudara Tuhan, sekali lagi mari jadilah orang yang rendah hati dan tetap berbenah. Jadilah orang yang tetap tunduk, dan jadilah tetap menjadi orang yang memiliki pengendalian diri atau penguasaan diri atas segala sesuatu. Mari kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita. Dan saat engkau persembahkan hidupmu di hadapan Tuhan, biarlah persembahan yang engkau bawa itu menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan tidak bercacat celah. Dan saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang bercacat celah. Amin. Dan saya yakin dan percaya tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak akan mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang Kristen, ibu bapak saudara Tuhan, janganlah pelit. Kalau orang sana berkata orang pelit kuburannya sempit, sekalipun itu terjadi entah ya. Kita tidak tahu. Kita hanya mendengar. Dan sekalipun kita tidak tahu sempitnya seperti apa. Tapi mari ibu bapak saudara kasih Tuhan, hari ini perbaharui dirimu. Hari ini koreksi dirimu seperti pujian kita berkata selidiki hatiku Tuhan. Seperti pemazmur juga berkata, apakah aku setia di hadapanmu? Apakah aku bersih di hadapanmu? Seperti pemazmur juga berkata, bolehkah aku naik ke rumah kudusmu Tuhan? Dan bolehkah aku duduk diam di altarmu yang kudus? Siapakah yang boleh masuk ke kemahnya Tuhan? Katakan pada dirimu sendiri, aku yang boleh masuk. Karena apa? Karena aku mau seperti firman Tuhan, tidak memiliki cacat celah, yang mampu menahan diriku terhadap apapun, yang mampu menjaga lidahku terhadap diam jahat, dan yang mampu menjaga segala sesuatunya untuk aku tidak masuk ke dalam kegelapan. Ibu bapak saudara sekalian, hari inilah kami bergaul kami dengan Tuhan, bergaul kami dengan orang-orang yang takut akan Dia. Mari bergaul kami dengan orang-orang yang mengenal akan firman Tuhan. Mari bergaul kami dengan orang-orang yang menyembah Tuhan. Dan mari buka hatimu dan jiwamu. Katakan satu hal yang telah meminta Tuhan ini, yang boleh diinginkan, yaitu apa? Dia sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 40 ayat 4. Diam di rumahmu Tuhan seumur hidupmu, dan menyenangkan hatimu Tuhan, dan menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baik. Kita baca. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Katakan kepada dirimu sendiri, engkau yang ada di tempat ini maupun engkau yang ada di rumah yang sedang beribadah bersama dengan kami dan sedang melakukan ibadah, katakan, aku mau berdiam diri di rumahmu Tuhan seumur hidupku. Bukan hanya
kasih Tuhan. Dan mari katakan aku mau meniru baik dan menyaksikan kekurangan Tuhan. Yakin dan percayalah, jika ini ada padamu, maka engkau akan menyaksikan mujizat-mujizat telah terjadi bagi. Engkau akan menyaksikan keajaiban yang belum pernah kau rasakan dalam dirimu. Dan engkau akan mengalami sesuatu hal yang belum pernah engkau rasakan dalam dirimu. Bapak semoga Tuhan memiliki kerendahan hati di dalam hidup. Biarlah campur tangan Tuhan dalam hidupmu bekerja. Bukan hanya satu hari ini, bukan hanya seminggu ini, tapi sesuai dengan kata-kata keluar dari mulut kita. Seumur hidupku aku berdiam. Untuk itu biarlah campur tangan Tuhan seumur hidupmu bekerja. Dan yakin dan percaya kau akan merasakan sesuatu mujizat yang luar biasa yang belum pernah kau dapat, yang belum pernah kau nikmati, dan yang belum pernah benar-benar engkau raih. Hari ini mari, jikalau kita ingin memiliki hasil yang bertambah, jadikanlah hidupmu menjadi orang yang tetap rendah hati. Sekali lagi buang kesombongan, sekali lagi buang kecoklatan, iri hati, akar pahit, buang sesuatunya itu harus dikasih. Tapi mari perolehlah kerendahan hati dan belajarlah menjadi Kristen yang berhati di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, agar kita memiliki hasil yang bertambah terus di dalam Tuhan. Mari yang kedua, tetap fokus kepada Tuhan dan pekerjaannya yang luar biasa. Hal yang kedua, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, agar kita memiliki hasil yang bertambah, kita mau fokus kepada Tuhan dan pekerjaannya, serta mau belajar untuk melakukannya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita mau menjadi umat yang menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, tetap dalam penguasaannya Tuhan, tetap dalam lingkupannya Tuhan. Mari totalitaskan dirimu untuk fokus kepada pekerjaannya Allah dan kepada penyembahan kepada Allah. Marilah yang Dia Ibu Bapak. Tuhan tidak mencari orang-orang yang fokus kepada kekayaan. Tuhan tidak mencari orang yang fokus kepada keberhasilan dan kesuksesan. Tuhan tidak memfokuskan untuk mencari orang-orang yang hilang. Dan di hadapan Tuhan sekali lagi saya mengatakan itu tidak ada gunanya. Tapi Dia mau fokus mencari orang-orang yang benar-benar hatinya tertuju kepada Tuhan dan pekerjaan yang Tuhan berikan atau berikan kepada. Mungkin kita akan berkata mungkin sulit, karena mengikut Yesus itu tidak mudah. Mungkin susah untuk mengubah segala sesuatunya. Untuk berbuat baik itu mungkin susah, benar Ibu Bapak kasih Tuhan, susah untuk berbuat baik. Untuk menghilangkan keegoisan dalam diri kita itu susah, benar. Untuk menghilangkan kesombongan dalam diri kita itu susah, benar.
kita berkata, aku mau mengiring Yesus, aku mau memperoleh kemurahannya, memperoleh berkatnya, memperoleh segala sesuatu dari Dia. Tapi jika kita tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan, jika kita tidak fokus kepada Tuhan dan tidak fokus pada pekerjaan-pekerjaannya itu, maka semua sia-sia. Segala jalan Tuhan itu di bawah kasih Tuhan adalah setia dan benar. Untuk itu mari berpegang pada kejadiannya dan peringatan. Mari kita mulai menyatakan kebenaran bahwa Dia Allah yang hidup, yang benar kita sembah. Izinkan sekali lagi saya mengatakan, izinkan kita dan Dia bergaul karib, artinya dekat. Saya pernah berkata kepada kita umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, jangan jadikan dirimu hanya sebagai hamba saja. Kenapa? Saya pernah berkata demikian. Tapi firman Tuhan berkata, jadikanlah dirimu sama Dia, bukan hanya hamba, maka Allah akan menjadikan dia. Jikalau kita bergaul hari hari, tapi firman-Nya berkata, kita akan diangkat menjadi sahabat. Jikalau kita sahabat Allah, itu artinya kita harus siap sedia untuk segala perintahnya. Sedia untuk apa? Untuk segala peraturan. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul ayat 18 sampai ayat Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai dengan 10 di bawah surga Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan takut, teruslah beritakan firman Tuhan dan jangan menjadi orang yang diam. Boleh kita lihat firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Firman-Nya berkata, jangan takut dan teruslah beritakan firman dan janganlah diam. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai kau dan Dia akan menjaga engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menganiaya engkau. Benar? Benar Ibu Bapak makasih bilang begitu. Firman-Nya berkata bahwa jangan takut, teruslah beritakan firman, maka Dia akan menyertai kita. Tidak ada seorang pun yang akan menjamah kita. Tidak ada seorang pun yang akan menyakiti kita. Tidak ada seorang pun yang akan menganiaya kita. Karena apa? Karena firman-Nya berkata Dia menyertai kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari, jikalau kita mau maju selangkah dan kita mau berhasil, dan hasil itu semakin bertambah, kita berkata tadi tetap fokus pada Tuhan dan pekerjaannya, serta mau belajar. Mari Bapak Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10 berkata, jangan takut dan jangan diam, tetaplah beritakan firman Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia akan menyertai engkau. Karena saat Dia menyertai engkau, tidak akan ada yang menyakiti engkau dan menganiaya. Itu artinya Tuhan punya janji kepada kita, dan janjinya pasti Dia akan tepati jikalau kita tidak diam dan tetap berjalan terus. Itu apa? Berkata firman. Bapak suruh kasih Tuhan, mari kita boleh menuruti firman Tuhan. Karena firman-Nya berkata, barang siapa menuruti firman-Nya, dia adalah orang-orang yang sangat sempurna dalam kasih-Nya Allah. Dan dengan itulah kita ada di dalam Dia.
3 ayat 8. Ini ayat yang terakhir. Wahyu 3 ayat 8. Firman Tuhan berkata, dan akhirnya hendaklah, maaf, saya pakai terus. 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun atau seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini hal yang luar biasa loh Ibu Bapak sekalian Tuhan. Kita berkata hal yang kedua tadi, ingin tetap fokus pada Tuhan dan pekerjaannya serta mau belajar. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 8, dia tahu seberapa kemampuan kita. Dia tahu seberapa besar kemampuan kita. Tetapi firman-Nya berkata, asal kita fokus, maka dia buka pintu bagi saya, bagi orang yang percaya. Amin. Dia buka pintu dan firman-Nya berkata, jikalau dia yang membuka, tidak seorang pun yang mampu menutup. Tetapi jikalau dia yang menutup, siapa yang mampu membuka? Dia yang berkuasa, ketahui dan pahami. Dia yang mampu melakukan mukjizat. Dia yang mampu melakukan perkara-perkara ajaib dan besar. Dia yang mampu mengubah hidupmu menjadi lebih hidup, lebih baik, lebih sempurna, lebih kudus. Untuk itu hari-hari ini hasilkan sesuatu yang manis. Yang manis itu bisa menghasilkan lebih manis lagi. Mari kita fokus kepada Tuhan. Tetap pegang teguh imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Bangkitkan semangat dan peroleh mari janji-janji yang Tuhan berikan kepadamu. Ingat dan yakinlah, ingat dan percayalah, janjinya digenapi bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin. Sekali lagi, dia tidak pernah menunda-nunda untuk memberkati. Dia tidak pernah menunda-nunda untuk menolongmu. Itu kata firman Tuhan. Kembali kepada kita. Untuk saat ini katakan, hari ini aku tidak akan pernah menunda-nunda untuk tetap fokus kepadamu Tuhan dan percaya kepadamu. Hari ini aku tidak akan menunda-nunda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan berikan kepadamu. Dan hari ini aku tidak akan menunda untuk melangkah maju dan maju, lebih maju lagi, sehingga kemudian Tuhan, sehingga Tuhan ditinggikan, sehingga Tuhan diagungkan. Nah, Ibu Bapak sudah kasih Tuhan, jangan biarkan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi beban dalam hidup. Tapi biarlah pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu hari ini melalui firman yang kita baca dan nikmati adalah sebuah berkat, adalah sebuah anugerah dalam hidup, sehingga saat engkau menjalaninya, engkau akan beringat. Karena apa? Karena engkau jalannya dengan benar. Amin. Firman Tuhan. Kita boleh datang di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau menyanyikan hasil yang bertambah. Dan hasil yang bertambah itu kita mau menjadi menjadi pribadi yang tetap rendah hati, membuang dan mematahkan kesombongan, kecokangan, iri hati, membuang keinginan dari dalam hidup kita yang mungkin selama ini telah memberi
Tuhan. Dan jangan pernah diam untuk melakukan atau memberitakan firman Tuhan. Karena firman-Nya berkata, karena Dia menyertai itu. Oleh sebab itu katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Dan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh melangkah lebih maju lagi untuk boleh Yesus diubahkan dan untuk boleh Tuhan menghasilkan sesuatu yang bertambah manis. Bulan kemuliaan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
bahwasanya Engkau hadir dan bekerja atas mereka. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang indah yang terus bertambah buat kami. Dan biarlah kami Tuhan lebih lagi menyembah Engkau sebagai Allah yang layak disembah. Jamah setiap umat-Mu Tuhan, tetap kuatkan iman mereka, tetap kuatkan mereka di dalam segala sesuatu. Jamah umat-Mu untuk tetap berdiri teguh bersama Kristus. Jamah setiap umat-Mu untuk memiliki batu fondasi yang kuat di dalam menghadapi segala tantangan. Oleh Esta nama hamba baptis. Dan kami percaya Tuhan, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. And also masih Tuhan bersama. Thank you Jesus. Thank you for passion service. Thank you Tuhan. Kami yakin dan percaya, sungguh yakin dan percaya, firman-Mu yang hari ini kami dengar menjadikan kuat di dalam kami untuk melangkah dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, baiklah saat ini kita sudah dengar firman Tuhan. Asalnya kita akan memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk berkati pelayanan Tuhan makan ini. Kami undang Bapak Syukur Abdurrahman boleh berdoa buat persembahan kita. Dan segala hormat kami bertugas, kami undang untuk boleh ke depan. Boleh. Mari kita bersatu dengan doa. Kembali kami bisa syukur dan terima kasih Bapak sebagai kami. Biar Tuhan, biar Tuhan yang sebagai Bapak menjadi pegangan setiap kehidupan kami. Hidup kami ini kudus yang berkenan saja kepada Tuhan. Nyatakan kuasa Roh dapat menjadi setiap kehidupan kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Begitu banyak terjadi hal-hal di dalam kehidupan, khususnya Tuhan yang penyakit melanda di setiap kehidupan manusia. Di akhir zaman tahun 2020 banyak rintangan dan tekanan yang kami hadapi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Namun ketika kami percaya pada Tuhan, Tuhan yang tahu kami meraih dulu. Bapak menjagai kami setiap langkah perjalanan, supaya hidup kami Tuhan menjadi kami intim dan iman kepercayaan tetap berbuah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara. Kami akan memberikan kekuatan persembahan di hadapan Tuhan. Mari kau semua berikan di setiap kehidupan kami, berikan setiap tangan-tangan supaya kami berkata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kau rancangkan masa depanku.
termasuk jam 10.30. Dan masih yang mau beribadah di rumah, kalian masih membagikan selebaran ke rumah masing-masing jemaat Tuhan untuk boleh beribadah bersama keluarga yang ada. Untuk ibadah rumah tangga masih tetap kita adakan secara online, mengingat situasi yang masih belum stabil di daerah kita Kota Medan ini. Kami kira demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, ya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sudah memberi yang terbaik bagi kami saat ini. Kami boleh beribadah di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kurang berkat dari tempat ini berada dan daripada terima kasih Tuhan. Banyak satu yang untuk berkata terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan.
Tuhan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam ya Bapa, supaya firman-Mu itu semakin hari semakin berakar, semakin hari semakin bertumbuh, sampai kami mengeluarkan buah-buah kebaikan tentang firman kebenaran-Mu. Karena kami berkata firman-Mu itu adalah di hati kami dan sangat dekat di mulut kami, untuk kami beritahukan kepada sesama kami Bapa. Oleh karena itu ajari kami di kesempatan ini, mengisi waktu-waktu kami yang singkat ini untuk memperkatakan kebenaran-Mu kepada sesama kami, supaya lewat pemberitaan kami banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jalanlah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati usahanya, berkati juga pekerjaannya. Baik Tuhan, selalu Bapa kebutuhannya Engkau berkati dengan luar biasa. Semua kami jemaat-Mu, maupun yang hadir di gereja ini sekarang ini, maupun yang ada di rumah, yang melakukan ibadah mereka sesaat di rumah mereka masing-masing, Engkaulah yang berkuasa memberkati, Engkaulah yang berkuasa mengajar mereka di kesempatan ini Tuhan. Selama ini kami memang Tuhan tidak akan kami pernah berkumpul dengan anak-anak kami menceritakan kebenaran Tuhan, tetapi Tuhan berkata kami tinggal di rumah sesaat, bukan selama-lamanya, untuk mengisi kesempatan menceritakan kebaikan dalam setiap keluarga lepas keluarga, terutama dalam anak-anak kami. Mari sadarkan kami jemaat-Mu, agar kami mengerti semua rencana-Mu, agar kami mengerti semua rancangan-Mu, karena firman berkata rancangan yang baik yang ada padamu adalah rancangan yang membawa damai sukacita, bukan rancangan yang membawa kecelakaan, tetapi rancangan yang menjamin masa depan kami ya Bapa. Jamin Tuhan masa depan kami. Kami yakin Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan, baik keseluruhan berkati dengan lipat ganda, supaya semua kami bersukacita senantiasa, semakin merasakan pemeliharaan ya Bapa. Berkati juga persembahan jemaat-Mu di rumah masing-masing, biarlah itu semakin Bapa sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu yang membutuhkan kesembuhan pada saat ini, kami tetap berdoa supaya Engkau sembuhkan kuasa-Mu, sembuhkan tangan-Mu yang penuh dengan sembuhkan Bapa, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Yesus. Kami percaya dalam Tuhan kami akan menerima kemenangan, menerima kesembuhan, menerima pemulihan. Itu janji-janji-Mu kepada setiap orang yang mengandalkan Engkau. Yang lemah kuatkan, yang jatuh jawab kembali, yang susah hibur melalui Roh-Mu ya Bapa, terutama yang berkekurangan di masa sulit ini. Biarlah Engkau buka tingkap langit dan dapat berkati dengan luar biasa, sehingga jemaat-Mu semua bersukacita memuliakan Allah. Kalaupun kami sedang meninggalkan ruang harinya Bapa, tidak lupa kami arahkan diri kami kepada Tuhan. Sertai kami Bapa, lindungi kami, jagai kami segala mara bahaya. Kami Tuhan berdoa, Engkau mengusir, Engkau akan membebaskan diri dari kami. Pulangnya kami dari gereja ini tidak ada masalah di dalam hidup kami, karena kami sudah